Halo semua, perkenalkan saya Mario Stefanus Leo, mahasiswa jurusan Keperawatan, Prodi Pendidikan Profesional Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi informasi dan juga pengetahuan kepada kalian semua tentang perawatan dan juga pencegahan Parkinson. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, ayo kita simak bersama-sama video penjelasan saya berikut ya. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Parkinson. Parkinson adalah suatu sindrom yang ditandai oleh tremor waktu istirahat, rigiditas, bradykinesia, dan hilangnya refleks postural akibat penurunan kadar dopamin dengan penyebabnya yang pertama yaitu usia, dikarenakan prevalensi kira-kira 1% pada umur 65 tahun dan meningkat 4-5% pada usia 85 tahun. Yang kedua, genetik. Adanya riwayat penyakit Parkinson pada keluarga meningkatkan faktor risiko menderita penyakit Parkinson sebesar 88 kali pada usia kurang dari 70 tahun dan 2,8 kali pada usia lebih dari 70 tahun. Yang ketiga, periode. Fluktuasi jumlah penderita penyakit Parkinson tiap periode mungkin berhubungan dengan hasil pemaparan lingkungan yang episodik, misalnya proses infeksi, industrialisasi, ataupun gaya hidup. Yang keempat, faktor lingkungan. Itu bisa terjadi karena xenobiotik, pekerjaan, infeksi, diet, ras, stres, dan juga depresi. Tanda dan gejalanya yang pertama yaitu tremor, kedua kekakuan, ketiga akinesia atau bradykinesia, yang keempat tiba-tiba berhenti atau ragu-ragu untuk melangkah, yang kelima mikrografia. Selanjutnya, langkah dan gaya jalan sikap Parkinson, bicara monoton, demensia, gangguan behavioral, disfungsi otonom, gangguan seksual, gangguan kognitif, insomnia, dan juga gangguan sensasi. Untuk cara pencegahannya, yang pertama dengan diet. Diet itu dengan cara perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayuran, makan makanan yang banyak mengandung omega 3, dan juga mengurangi asupan daging merah dan juga produk susu. Selanjutnya dengan melakukan senam Parkinson. Yang berikut latihan fisik seperti yoga. Yang berikut dengan melakukan tai chi. Dan juga kurangi aktivitas berat dan juga usahakan waktu untuk istirahat yang cukup. Dan yang terakhir adalah perawatannya, yaitu dengan yang pertama terapi obat-obatan seperti obat antihistamin, obat antikolinergik, obat amantidin, obat levodopa, obat inhibitor monoamin oksidasi atau MOA, dan obat antidepresi. Bukan hanya itu saja, tetapi ada juga terapi pembedahan yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengembalikan seperti semula proses patologis yang mendasari atau neurorestorasi. Bukan hanya itu saja, tetapi perawatan yang berikut adalah perawatan Deep Brain Stimulation atau DBS, yaitu ditempatkan semacam elektroda pada beberapa pusat lesi di otak yang dihubungkan dengan alat pemacunya yang dipasang di bawah kulit dada seperti alat pemacu jantung. Pada prosedur ini tidak ada penghancuran lesi di otak, jadi relatif aman. Manfaatnya adalah untuk memperbaiki waktu off dari levodopa dan mengendalikan dyskinesia. Selanjutnya, tindakan yang berikut yaitu dengan menggunakan transplantasi. Dan yang terakhir adalah dengan cara terapi fisik, yaitu diantaranya adalah fisioterapi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gerak dan juga kelenturan tubuh, serta bertujuan untuk meningkatkan stamina tubuh sehingga tak perlu bergantung kepada orang lain, terutama saat beraktivitas. Yang berikut dengan menggunakan terapi bicara, yaitu penderita Parkinson biasanya mengalami kesulitan berbicara, sehingga terapi bicara akan membantu meningkatkan cara berbicara
agar lebih lancar berkomunikasi. Dan yang terakhir dengan cara terapi okupasi, yaitu dengan cara agar penderita Parkinson dapat tetap aktif terutama dalam menjalankan tugas sehari-hari seperti berpakaian, makan, dan sejenisnya. Terapi ini perlu dilakukan karena biasanya dipraktikkan dengan latihan menulis, terapi tangan dan lengan, hingga praktik memasak dan makan secara mandiri dan juga sebagainya.